wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai Gurunda Jagongan Ngopi, pembimbing sekaligus Al-Mukarram Nabi Muhammad Khalison, yang saya cintai juga para jamaah Jagongan Ngopi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul satu minggu sekali di sesi spesial bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segalanya, rahman rahimnya kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang sampai saat ini tidak bisa dinilai harganya, tidak bisa dinilai dengan uang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan segala perjuangan beliau, dengan segala keringat, kesabaran, sehingga kita bisa menikmati Islam hari ini, senyaman ini, seenak ini, sedinamis ini. Tidak seperti yang kita bayangkan dahulu-dahulu. Dan beliau selalu kita rindukan kelak di akhirat, baik cintanya maupun syafaatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan Kamis pertama di bulan suci Ramadan. Lancar nggih puasanya nggih. Boten wonten sing mokel. Alhamdulillah. Film apa? Kalau mau ngomong. Nembe mokel nggih, magrib au. Mboten mokel niku berbuka. Dan insyaallah jadwal tiap hari Kamis nggih. Selama bulan Ramadan ada 4 atau 5 pertemuan nggih. Tiap hari Kamis rutin seminggu sekali. Tidak ada tema, tidak ada judul untuk Jagongan Ngopi ini, ya kita sesuai permintaan guru rohani kita santai-santai mawon. Itu tadi atas utusan mugi beliau nggih, kertas niku saged diisi pertanyaan napa mawon pun, seputar puasa saged, boleh seputar apa urusan pribadi nggih, mboten napa urusan apa mawon ingkang wonten tasik grundel teng ati, monggo ditanggletaken bebas. Maka kita sharing di sini bersama beliau yang lebih mengerti, yang lebih paham, dan insya Allah kalau bisa ada solusi ya langsung dengan solusi. Sebelum acara Jagong dimulai, nanti diawali dengan pembacaan sholawat dari Ustadz Homsun yang sengaja ditransfer dari Segaran, dan alhamdulillah sampai di bela-belain tadi tarawih di Al-Furqan. Alhamdulillah. Nanti kayaknya tahun depan bisa dijadwalkan jadi imam ini, Mas Asik. Besok saja. Langsung besok. Kayaknya besok Pak Arif butuh badal ya. Oke, sebelum memasuki acara nanti yang mungkin langsung oleh Ustadz Homsun dan Gurunda kita, marilah diawali dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya monggo Ustaz Hamzah dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Monggo sekarang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ما سجد دمعا جرى من مقعلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كديمة وأومض البرق في ظلمه من إعظامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينك إن كنت فامة وما لقلبك القلب كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sudah diisi kan? Ngobrol menawi anu diisi pertanyaan-pertanyaan atau barangkali apa bisa WA ke saya Japri chat pribadi apa mungkin langsung berikutnya di Pimpin Abi Dian nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala hadha ash-shahr shahran mubarakan. Shahran fihi alfu rahmatin wa alfu barakatin wa alfu ni'matin. شهرا فيه كثير من الثواب والأجر من الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Engkang sangat kalau hormati, kalau muliakan para pejuang Allah yang baik yang ada di masjid, para pejuang Allah yang ada di RT RW, para pejuang Allah khususipun dulur-dulur ngopi. Alhamdulillah setelah sekian lumayan agak lamanya kita tidak menempati pos bebek ini. Saya kira sudah roboh posnya, alhamdulillah ternyata masih utuh dan sudah dikerocoki nggih Mas Haji. Alhamdulillah, semoga niki bisa fungsi kembali damel domino maneng rek ya, damel kartuan maneng gak apa-apa daripada nyekel HP dhewe njero kamar ngoten nggih. Luwih apik wis domino nang kene. Itu lek nurut kula ngoten ben napa jenenge silaturahim niki tetap berjalan ya diurip-uripi. Zohiriyah ini ki pos bebek tapi hakikatnya ini ki musola ya arek ngopi. Alhamdulillah atas rahmatipun saking Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan tasih diparingi sehat imani jasati rohaniane sehingga saged poso hingga hari ini besok dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Shalawat serta salam monggo sareng-sareng dipun ajuaken dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sengaja memang kalau tidak menyampaikan tema ke Mas Dedi dengan asumsi bahwa ini pertemuan awal karena kemarin sempat libur agak lama. Terakhir kalau tidak salah di situ ya, terakhir di situ. Itu 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, 2,5 bulan atau 3 bulan lah, 3 bulan berjalan. Untuk memprolog ini sambil nulis mungkin saya hanya memprolog saja. Kalau kulo panjenengan tasih imut ngaji kitab An-Nasaih Al-Ibad, Syarhun Nasaih Al-Ibad, di situ di bab sunai Imam Nawawi Nawawi Bantani niku dawuh bahwa segala ibadah, kullul ibadah yubda'u bi khislatani,
segala ibadah niku dipondasei, didasari, diprinsipi kelawan dua perkara. Ini kudu dicekel. Apapun ibadahnya, segala macam ibadah prinsipnya mengkale. Nopo kale itu? Satu, kalau ibadah itu berkaitan langsung kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prinsip yang dikedepankan itu adalah at-ta'zimu ilallah. Kalau ibadah itu kontaknya langsung kalian Gusti Allah, niku prinsipnya adalah at-ta'zimu lillah, mengagungkan, andap asor, toto kromo, ngugemi, apa istilahnya mana ini? Sopan, sopan santun, andap asor, ngegungkih intinya. Jadi prinsipnya adalah ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau langsung kaitannya kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah itu oleh Allah diletakkan berkaitan dengan sesama manusia, maka prinsip yang dikedepankan itu adalah sifat yang biasa kita sebut dengan penuh dengan kasih sayang. Prinsip yang dibangun kalau ibadah itu diletakkan berkaitan dengan sesama manusia. Le bahasa Arab niku asyafaqah. Niki cara Arabe. Asyafaqah niku manane legowoan, kemudian ngalah, apa maneng bahasa niku. Neriman, penuh kasih sayang. Itu yang dibangun kalau ibadah itu berkaitan dengan hablum minan nas. Oke. Ibadah kalau panjenengan niki ana ngopi kira-kira langsung nang Gusti Allah apa nang Gusti Allah didemek nang ngene sepadha-padha. Sepadha-padha iki. Nggih. Jadi ibadah arek ngopi dengan mengadakan jamaahan seperti ini, halakoan kados ngeten. Itulah contoh ibadah yang diletakkan oleh Allah, dibangun berdasar pada hubungan sepodo-podo. Karena itu kemudian kula panjenengan nggih kedah niki nempataken awak. Ya apa tata kramane lek kate nang masjid. Ya apa tata kramane takzimi ari kalane kajengi poso. Ya apa takzimi ari kalane kajengi maos Al-Qur'an. Ya apa takzimi ari kalane badhe salat berjamaah. Niki takzim yang dibangun. Sehingga jenengan lek punya takzim niki kajengi mlebu masjid iki wis ndi lho wisan. Contoh jenengan badhe sowan teng ngene Pak Slamet. Itu kan assalamualaikum. Karena dia sesepuh. Assalamualaikum tok. Penuh dengan sopan santun. Panjenengan badhe sowan teng tiyang alim nggih ngoten, penuh takzim. Apalagi ning langsung ngarsanipun Gusti Allah. Niku sing hubungane ning hubungan kali Gusti Allah nek. Lek contoh ibadah berkaitan dengan hablum minan nas yang dibangun adalah syafaqah, penuh kasih sayang, penuh ulas asih. Sebagai contoh ngopi niki. Sebagai contoh lagi sampean sedekah misalnya nggih. Sedekah niku nggih ngoten, ibadah yang diletakkan oleh Allah di hubungan kali sesama manusia. Contoh lagi adalah zakah dan ibadah-ibadah sosial yang lain yang memang itu diletakkan oleh Allah hubungannya kali sesama manusia. Maka prinsipnya itu adalah apa? Syafaqah. Gini. Sebagai contoh arek rene nggawa ngene-ngene iki ya. Ini kalau tidak ada prinsip syafaqah, saya yakin yang didemek nang kene niki sing elek-elek. Sing didemek nang kene niki sing elek. Tapi karena prinsip kasih sayang, maka yang disajekno nang ngene kanca-kanca niku sing apik-apik. Niku jenis syafaqah. Nah, ibadah itu ono arikalane kalau kita lihat tidak murni sesama manusia toh. Ibadah itu rata-rata lek jari Al-Ghazali
setiap ibadah iku pasti ada zahiruha wa batinah. Ono aspek lahiriae, ono aspek batiniae. Iku semua ibadah, termasuk malam ini. Ono zahiriae, ono batiniae. Lek di balikno maneh berarti kabeh ibadah ini hubungannya kali Gusti Allah. Lek di balikno kabeh hubungannya mesti ambek Gusti Allah. Makanya sampeyan tingali ning Quran itu sering kali Allah itu menyebutkan Allah sendiri lalu kemudian berkaitan manusia. Sebagai contoh, anishkur li wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Setelah itu apa? Hendaklah kalian berterima kasih kepada kedua orang tua. Itu berarti dibangun ke atas baru menyamping. Kalau ke atas berarti ta'zim. Kalau menyamping berarti apa? Syafaqah. Itu yang dibangun. Jadi lek jenengan ngadakno kekumpulan, lek yang dibangun itu syafaqah, insyaallah awet. Betul nggih? Arek ngopi iki lek sing dikedepankan niku syafaqah. Insyaallah ngopi iki akan terus berjalan sampai anak cucu. Betul nggih? Lek sing dikedepankan apa? Syafaqah. Sebagai contoh, tak disiki rek seakan aku lek misalnya Mas Dedi iki bagian otong-otong. Soalnya dhewe wis mikir katanya MC ku wis mikir. Aku soalnya nyekel mikir ngene ya begini. Iku jenenge apa rek? Syafaqah, kasihan. Ono sing gawe kopi, aku tak sing gawe kopi rek, aku lek nyekel mikir ngene ya kan. Ono bagine dhewe. Itu yang dibangun syafaqah. Oh aku kate nggawa kloso rek. Kloso tak gowoke. Soalnya aku gak iso nyekel mikir. Aku yo gak iso gawe kopi camplang aku. Sing tak gawe iki apa? Kloso. Itu syafaqah. Ngringano bebane kancane. Oh aku nggawa aku nggawa iki, aku nggawa iku. Semuanya saling meringankan. Iku lek dibangun dalam setiap organisasi, Masya Allah itu insya Allah akan abadi, akan turun temurun. Tapi lek dibangun tidak syafaqah, coba sampean bayangno. Sing noto kloso Pak Slamet, sing gawe kopi Pak Slamet, sing gawe jajan Pak Slamet, liyane jejeg kabeh. Mlaku napa mboten? Mboten. Iya lek sehat terus. Nek mau kelprok. Gak mlaku. Jadi ayo di refresh maneh nggih, arek ngopi iki nggih. Ayo atine diobati maneng, ayo disatukan kembali. Ayo di syafaqoi atine dhewe. Ayo rek iki dudu urusan donya iki urusan akhirat ngopi iki. Iki urusan kali Gusti Allah. Meng hubungane kali padha-padha. Tidak boleh ada ego, tidak boleh ada aku, tidak boleh menonjolkan satu orang. Tidak boleh menonjolkan saya, tidak boleh. Semuanya harus dibangun bareng-bareng. Jenenge wong ibadah itu kan fluktuatif to ya. Kadang munggah, kadang turun, kadang menengah suwe. Munggah suwe, ngejloke yo kadang-kadang luwe suwe. Kadang rame yo kadang sepi. Maka arek ngopi iki prinsipe tilun prinsip UGD. Sapa sing teko sak karepe, tapi sampean itu ojo terpengaruh ambek sing teko. Berapa jumlahnya yang datang? Waduh iki sing teko sithik wis tutup ae UGD iki. Lho keliru. Ngeten mosok UGD ngenteni wong sing teko lek rame baru dibuka lek sepi tutup berarti dudu UGD jenenge. Lek kalau panjenengan mboten, yang dibangun di ngopi ini apa? Kita selalu standby, terutama yang acara-acara inti ya. Kita seperti UGD gitu, siap. Keporo sing teko ganti-ganti gak apa-apa. Iko ruwajin iko iki. 2 bulan 3 bulan, waduh wakas dhisik. Murmuro ilang. Ya, terus situ teko maneh. Gua ganti sing teko misalnya. Gak apa-apa, iku pasien. Sampeyan sing mengadakna IGD ini, ojo ndelok akeh wong sing teko, ojo ndelok sethithike wong teko ku gelo malian. Lek akeh semangat, lek sethithik gelo buyar arek ngopi. Jadi yang dibangun apa? Syafaqah. Ayo terus dibangun, diugemi, dicekel. Biyen teko wong 4, biyen teko wong 2, biyen teko wong 6. Saiki wis alhamdulillah akehne jamaah ini tidak menjadi tanda keberhasilan jamaah kita, tidak. Tapi
keberhasilan kita itu tergantung kepada sejauh mana arek-arek itu iso owah uripe, iso apik tata kramane, iso apik hubungane kali Gusti. Mboten napa-napa, misalkan saya teko nang UGD iku tok wae, ora apa-apa. Percuma ya, balik sing teko iku tok wae. Gak usah mikir ngoten. Ngoten nggih. Sedikit kita itu seperti buka wae rek, buka kemis ya buka wae. Engko sing teko sapa terserah. Sampeyan ini kan melayani dan melayani iku kudu gawe sifat syafaqah penuh dengan kasih sayang. Lek UGD gak kasih sayang diwalak-walik wong tiba iku. Kecuali kabeh malah nggih. Ana sing bagian anu ngene. Bapak suster apa? Perawat. Perawat ono to? Arek perawat niki lho, teko kan ada. Mas Wakil. Lho perawate ikan lah iku. Malah malah. Malah wali wae. Pambeda tiwa pinter lah. Jadi disayang nggih. Masih wong ora koyo-koyoke gak lara dihibur. Itu penuh syafaat. Makanya nggih terus Imam Nawawi bener, nek ibadah hubungannya kepada sesama manusia, maning organisasi, apa maning kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan, yang harus dikedepankan adalah syafaqah ini. Kebersamaan, nggih tepo selira oleh tiyang Jawi niku. Atau ya belas sama-sama saling menjunjung. Lek ana koncone apa rek rada oleng yo cekelen rek cek gak oleng. Lek ana kancane kok pedhot misale apa jenenge lek cara layangan jaman cilik biyen lho pedhot uberen ojo dijabak-bakon ngono ya aja uberen tutuk iki apa niki pedhote iki engko jukun maning bolahe pelan-pelan engko disambung pelan-pelan itu ayo dibangun tepo selira sing kados ngaten alikane ibadah berkaitan dengan aspek sosial kados ngeten. Insyaallah arek ngopi ku iso sampai turun temurun. Karena apa? Posisi kita di dunia ini sering sekali saya sebutkan bahwa khalifah itu apa bergantian. Saiki Pak Slamet, saiki kula, saiki Mas Dedi, saiki Pak Gatot, saiki Pak Yuda, saiki Pak Budi kabeh niki. Ya beberapa tahun kemudian kita pasti kan nggak ada di sini lagi. Kan ngoten nggih. Tapi kan kita ibaratnya nanam niku nanam apa? Nanam apik. Jadi ning Mondoroko iki kita apa disawuri ambek benih sing segala penjuru kita sawur sing apik-apik. Jadi arek-arek cilik-cilik iki ngerti oh bapakku biyen iki nang kene digawe cangkrukan, gawe ngaji. Saya napa mboten? Ya saya itu. Tapi saiki sampeyan misalnya ono kene iki gawe kegiatan elek, engko ya didelok nang arek-arek. Engko nyangkok akhirnya. Nyangkok terus seperti itu. Maka kita hidup sekali itu yang kita tanamkan adalah khalifah, yaitu menanam kebaikan. Bek saged napa? Bek saged Mondoroko di daerah kita ini tumbuh nggih. Benih-benih yang istimewa, benih-benih yang bagus. Apa maneh kula panjenengi rekene babat alas lah nang kene nggih. Arek-arek kabeh kan babat alas to. Ini generasi pertama cara ndugine kula kali niku mriki nggih Pak Budi nggih. Kita ini babat alas. Sadurunge iki ana enggak jamaah ana kelerahan koyo ngene. Mboten wonten nggih. Ya wonten Mas Sampun. Ini yang pertama. Dan itu harus terus dibangun sehingga ini akan menjadi sebuah tradisi yang akan diamati oleh anak-anak sekitar kita. Engko arek-arek iku cilik-cilik wis dadi gedhe iku isin dhewe lek kate gak ngadekno ngene. Soalnya aku mesti eling bapakku biyen iki ngene. Sing bangun koyo ngene iso ora bapak ayo diterus. Nah, iku lek kapan kula panjenengan menciptakan atau menanam kebaikan di lingkungan ki. Makanya supaya niki saged istiqomah rek ya ayo siji dengan yang lain iki kudu ana syafaqah. Ngoten nggih. Kudu ana syafaqah. Nah, syafaqah tok niki nggih mboten cekap. Kudu ana takzim ambek Gusti. Dalam arti ngopi iki dudu urusan dunya iki. Iki urusane Gusti. Ana urusan ilmu iki. Iki
gak oleh kate selampangan kayak gak oleh kate mlaku-mlaku ini urusannya Gusti Allah. Ayo takdimi. Lek pakaiannya boleh jadi sak karepe, lek cangkruke sak karepe, ngajine model terserah lah ya pengennya. Tapi hakikate intinya itu adalah tidak seperti zahiriyah kita. Hakikate ini adalah majelis yang napa nggih? Yang agung. Karena Allah inna wala yang zuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yang zuru ila kurubikum muttafaqun alaih. Gusti Allah iku rah ndelok kaose Mas Dedi, rah ndelok kokone Mas napa? Mas Khamsun. Semua ndak. Tetapi hakikat dari halakoh kita ini adalah bagaimana hati kita saat ngurip-nguripi agama ini Gusti Allah. Itu yang benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggih, ayo dua prinsip ini tetap kita pegang di dalam kita berjamaah, yaitu jamaah yang kita bungkus dengan ngopi ini, yaitu apa? Takzim, semata-mata negungaken Gusti Allah. Yang kedua syafaqah. Niki saged prinsip ngeten niki jenengan beto teng griya saged. Jenengan duwe syafaqah nang bojo, insyaallah sak nyocote ya apa bojo pasti tetap santai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti Allah ngekeki bojo kaya ngene. Syafaqah. Nggih, syafaqah nang ngene anak. Syafaqah nang ngene keluarga apa maneh awake dhewe kabeh niki ngen kepala rumah tangga. Itu syafaqah. Yang kedua apa? Takzim. Sekaligus juga takzim. Karena apa? Ini amanah dari Gusti Allah. Berarti ayo digungno amanah iki. Itu bisa dibawa ke ranah yang paling kecil, yaitu urusan rumah tangga. Iso dibawa ke KRT-an, ke RW-an, ke masjidan, dan segala aspek kehidupan. Bahwa semua ibadah prinsipnya dua. Takzim kepada Allah, syafaqah kepada sepodo berbeda. Itu ayo kita gecoli dalam berkehidupan. Betul ya? Niki prolognya dari saya, flashback saja, ngaji tipis-tipis. Iku dawuhne Imam Kiai Nawawi Bantani ngene syarah Nasaihul Ibadah taharare ijlali ngoten lho nggih. Ini flashback kemawon. Alhamdulillah. Itu tadi yang digaris bawahi yaitu takdim kubur. Apakah ada dalilnya juga dan apakah tradisi seperti ini disyariatkan? Kalau kita lihat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum ziyaratal kubri fil an fazuruha. Dulu kata Rasulullah, saya memang pernah mengharamkan kalian, melarang kalian untuk berziarah kubur. Tetapi sekarang hari ini fazuruha. Silakan kalian mau berziarah kubur. Itu dalilnya yang paling kuat tentang ziarah kubur itu riwayat Bukhari. Nah, coba sekarang kita lihat kata zaroh, fazuruha. Zaroh, ziarah itu cara bahasa Indonesia berkunjung. Berkunjung itu diam di rumah apa harus pergi? Yuk pergi, namanya ziarah. Katanya nyambangi mak, berarti budal nang ini mak. Katanya nyambangi bojo. Loh, bojomu sing ndi? Nyambangi bojo. Niku berkunjung, mosok nang jero kamar kan betul to. Jadi zara yazuru ziyaratan itu maknanya berangkat dari rumah menuju ke tempat tertentu. Berarti tradisi yang ada di Indonesia khususnya ketika megengan sebelum puasa Ramadan atau menjelang Idul Fitri atau pasca Idul Fitri atau biasanya juga hari Kamis malam Jumat itu berkunjung ke makam, itu memang disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Fazuru, berkunjunglah, tekanan nang kuburan. Baru di situ kemudian uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cekap terus ngeten tok mawon. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai ahli
ahli kubur. Lek nang gene Kanjeng Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan nang gene Madinah iki ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wingi aku metu rek teko lambeku dhewe. Pari Assalamualaikum ya ping 3 kula. Dene arek ngopi metu teko lambeku kuwi. Assalamualaikum ya Rasulullah min jamaati ngopi. Ono videone niku. Niku kula kaget lho. Sampe metu niku Assalamualaikum ya Rasulullah min jamaati ngopi. Masyaallah. Kuwi iku spontanitas kula. Itu spontanitas saya itu kepada Rasulullah itu. Nah itu sejarahnya kan Bunda Aisyah juga begitu kan. Bunda Aisyah ketika Rasulullah sedo, beliau dimakamkan di mana beliau terakhir nafas beliau dicabut itu. Nah di maksud itu kemudian Bunda Aisyah ya tidur di sebelahnya gitu. Ini makam Rasulullah, Bunda Aisyah tidur di situ. Setiap pagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap hari itu. Ketika kemudian 2 tahun berikutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedo, dimakamkan di sebelah Rasulullah. Ya, Bunda Aisyah masih tetap tidurnya agak di sini kan. Kemudian Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abi, bapak nih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar sedo, Bunda Aisyah masih tidur di rumah itu. Karena Sayyidina Umar kan non muhrim, beda muhrimnya gitu. Karena itu dikasih sekat, dikasih satir sama Bunda Aisyah. Tapi tetap tinggal di situ. Jadi orang kuburan telu nang kono. Bunda Aisyah tidur di situ setiap hari. Dan setiap hari salam kepada manusia-manusia agung itu. Itu dicontohkan siapa? Bunda Aisyah. Nah, karena itu kemudian kalau panjenengan ziarah kubur itu memang disyariatkan. Fazuruha itu kata perintah. Fazuruha kata perintah. Nah, kata perintah ini tidak wajib. Tidak semua kata perintah dalam agama ini wajib. Iki kata perintah dalam arti sunnah. Adapun panjenengan misalkan ziarah kubur yang kemudian apa sih nggawa kembang, apakah itu disunahkan? Disunahkan, tetapi Rasulullah memang tidak nggawa kembang kados wong Jawa ngeten. Nggawa kembang rono-rono niku nggih. Wadahe napa? Kresek niku. Memang tidak itu, tetapi dalam riwayat tertentu Rasulullah ketika pelepah kurma itu bisa membantu. Nah itu contoh. Dan ning Jawa krono kene gak ono pelepah kurma, gak ono kembang kurma, akhirnya kembangnya macam-macam nih kok, kembang sembojo ya, renah-renah niku ditempel ning niku. Intinya bukan soal kembangnya, intinya adalah itbaknya, bahwa Rasulullah juga pernah menaburkan bunga kurma di makam itu. Fazuruha berarti berziarah. Enggak nggawa ya ora apa-apa. Sing terpenting adalah kita berkunjung. Saat berkunjung kemudian uluk salam itu disyariatkan. Adapun kalau panjenengan misalkan membaca Yasin di kuburan itu ya sunnah. Walaupun dalam tanda kutip para ulama memang berbeda pendapat. Tetapi mayoritinya dipersilahkan. Misalnya baca Al-Fatihah, baca surat Yasin, tidak apa-apa. Itu nih. Tapi pondasinya adalah di berkunjung tadi niku. Sing boten angsal niku ari kalane niyaha, datang ke kuburan sampai nyeker-nyekeri lemah kuburan niku mbek nangis-nangis niku sing haram hukumnya. Niyaha niku sambat-sambat ono gini patokan iki haram hukumnya. Mboten angsal, ngoten nggih. Jadi itu syariate Mas Siti nggih. Pun saged dipahami nggih. Pertanyaan berikutnya terkait apa, Mang? Terkait dengan belum bisa betul. Belum berbakti. Oh, apakah kalau tidak berziarah tidak berbakti? Tidak juga. Ngoten nggih. Itu hanya salah satu contoh dari birrul walidain. Salah satu contoh anak sing duweni syafaqah nang ngene tiyang sepa. Nih. Bisa dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Dulu pernah saya bahas di depan rumahnya Pak Budi ya. Nggih. Jadi kita bersedekah ditujukan kepada ahli kubur, pahalanya ditujukan kubur. Itu muttafaqun alaih, itu ijma'. Artinya semua umat Islam termasuk para ulama sepakat itu sampai pahala
pahalanya kita bersedekah ditujukan kepada ahli kubur. Satu, kita dapat pahala, tidak mengurangi pahala kita. Yang kedua, tetap sampai juga kepada ahli kubur. Itu dulu sudah saya pernah bahas di tempatnya Pak Budi, kalau nggak salah itu. Nah, yang dikatakan aiqul walidain, yang tergolong dosa besar itu diantaranya arikalane ketika masih hidup dia berkata cih kepada orang tuanya. Cih itu apa bahasa Indonesia ini? Apa emang? Itu termasuk aiqul walidain. Membentak, menghardik, nauzubillah, apalagi sampai pakai tangan, nauzubillah, itu termasuk aiqul walidain atau durhaka kepada orang tua. Kalau sudah orang tua tiada, ya tidak ada lagi, sudah tidak ada istilah durhaka kepada orang tua. Orang tuanya gak ana bisa. Sudah selesai. Meng iku jenenge anak sing gak ngerti wong tua ngono wae. Anak sing gak duwe welas asih nang ngene tiyang sepah rikane wong tuane wis sedo kok dijarke ngoten. Karena itu kemudian dalam tradisi kita yang istimewa itu, jadi kita bersedekah, pahalanya kita tujukan untuk kedua orang tua, itu istimewa sekali. Itu bentuk dari birrul walidain. Jadi aqul walidain atau durhaka pada orang tua terjadi ketika mereka masih hidup. Bon, pertanyaan berikutnya adalah di bulan Ramadan adalah mencegah menahan diri dari makan minum, kemudian apa lagi? Hawa nafsu, termasuk nafsu kepada istri gitu nggih. Apa maksudnya? Gemes, masya Allah. Enjene ya apa? Nang goceng ae lah. Aku iring goceng kula ciri-ciri tak gemes iki ya. Bahasa aku itu lek poso itu kan ya. Napa? Poso niku ngene. Lek jare Imam Alawi Al-Haddad ya, dari kitab kalau tidak salah Nasaikhul Diniyah nih. Jika perutmu lapar, maka seluruh anggota tubuhmu akan kenyang. Lek wis kenyang, yo gak boleh mangan. Tapi jika perutmu kenyang, maka seluruh anggota tubuhmu akan kelaparan. Ketika lapar, berarti dia akan mencari apa? Makanan. Paham? Nah, artinya lek wong poso warak apa luwe? Luwe, ngoten nggih. Krana luwe anggota tubuh dadi warak. Nah, di antara anggota tubuh yang warak itu adalah sudah tidak mencari makanan lagi. Harusnya seperti itu, ngoten. Harusnya seperti itu. Lek wong poso tangane warak, wetenge warak. Weteng dalam arti syahwate warak kabeh. Lek wis warak gak golek mangan. Kok berarti iki manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya. Sahure kakehan mungkin ya. Utawa turu mulai subuh sampai asyar. Ate gak luwe blas yo. Nah, jadi kalau sampai terjadi seperti itu, hukumnya bagaimana? Kalau demek-demek mboten napa-napa. Sekedar demek-demek tak lah ya, masih kue rukel-rukel apa kurel kok apa nggih. Ruwek lah ya. Ruwek niku apa-apa, mboten napa-napa golekmu dhewe kan ngono ya. Sing gak oleh ku apabila nun sewu hasyafah. Pucuk ya, kula sampeyan iki ya. Sing disunatkan ketok yo. Iku wis mlebet gak ketok. Helme ya, helme agak nggih. Helme iku wis gak ketok. Iku kena kafarah. Iku kena kafarah. Masih anu nggih, mboten medal. Dudu posane medal gak medal. Masih kan gak medu. Pokoke iki wis khasyafah iku mlebu termasuk wis jimat. Dadi lek wis ngoten kena hukum kafarat. Kafarat itu memerdekakan budak. Lek gak kuat memerdekakan budak, berarti kuwi kudu poso 2 bulan berturut-turut. Waduh piye iki? Saulan nek wis batal apa maneh sak 2 bulan. Iku kafarate niku. Nggih, kafarate. Tapi kalau misalkan keluarnya sperma itu, ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa nggih.
itu dilakukan oleh istri, tidak melalui hubungan tadi itu, nggih, tetapi lewat tangan istri dan seterusnya, itu tidak kena kafarat. Jadi mengeluarkan sperma di saat bulan puasa Ramadan ini tanpa melakukan hubungan zina, tetapi dibantu istrinya, itu kena fidyah, bukan kena kafarat. Benten gitu. Lek kena fidyah berarti kue bayar 60 atau 70 gram, 700 gram, 700 gram beras, berarti mesak kilo gitu. Leres, mesak kilo ya, sak kilo kurang 300 gram. Itu wajib mengkodok, wajib membayar fidyah. Nah, itu ngoten. Kalau sampai kebebas nauri ya, maksudnya nggih. Sampai kebebas gemes-gemes sampai ditokon ngetok misalnya nggih. Iku membayar fidyah. Tapi kalau sudah masuk ya, walaupun intip-intip mau nggih, itu kena kafar. Kena kafarah. Jadi kafarah itu saiki budak mboten-mboten punan berarti ya poso 2 bulan berturut-turut. Nanti kalau misalkan oleh 30 batal mulai dari awal mana. Niku jenenge berturut wajib hukumnya berturut-turut itu. Makanya sudah gak usah kadek-kadek kan. Wis ngado dhisik lah ya. Wis demen kayak ngene mburi dhewe ta opo ngono. Atau kowe gak usah turu bareng-bareng sik lah, turu ke njaba tak ndi ngono ya. Untuk cangkruk gini Mas Mul tak sapa kon. Digembok. Jadi niku lek sampean kruk sakalape wong kruk nggih. Wong iku halal ngoten. Tapi memang di Quran iki dawuhne Gusti Allah napa? Nah. Apa nek sing waktu bengi ndak apa-apa ning ono Mas. Sing dawuhe Gusti Allah ngene kuwi. Min sya iddatun pamangkana minkum maridun sing pas bengine niku angsal niku lho wonten nang Quran niku nggih lali ya ana ayate niku nggih jadi lek dalu bebas gitu nggih mangane mari nang mulih Pak Bil buyar wis nang mulih kuwate daripada awan jadi dalu bebas nggih tapi kalau sudah waktu puasa itu sebaiknya dijaga karena itu kafarah itu abot nih, jelas berat 2 bulan berturut-turut puasa itu tidak mudah nih. Gue lek gak ngono kok ngkai apa jenenge mangan wong miskin yo abot maneh. Jadi misalkan mangannya kurang-kurang misalnya tambah berat. Jadi wis ora usah macam-macam. Ngoten Mas Haji. Niki wonten malih sambungan. Gusti Allah sa'atul rahmatihi, kemudian sa'atul ridwanihi, oleh ridhane Gusti Allah, oleh rahmati Gusti Allah sing melimpah-limpah. Iku duduk krono kasratil ibadah, duduk krono akeh ibadah, tetapi samahatul khalq, karena mereka itu dua sifat. Lek duduk wali lek gak sifat loro iki. Siji samaha, ya samaha itu maknanya sama dengan asyafaq lil khalqi, maring sepodo-podo. Jadi gak ana ceritane wali ku ngamuk nang bojone. Berarti lek sik ana ngamuk nang bojo duduk wali ya. Jadi ngoten iki. Ini ciri khas dasar dari kekasih-kekasih ini Gusti Allah. Nah, ini tidak bisa terjadi kalau kita memang tidak memiliki hati yang syafaqah dulu. Jadi untuk menjadi hati yang syafaqah, maka yang dipandang tidak selalu apa yang tampak di mata kita, tetapi siapakah yang menampakkan itu. Misalnya istri, kata Pak Budi berarti contohnya ngomel-ngomel sampai menyakiti hati, berarti tidak melihat fisik yang ada di depan mata kita itu, tetapi siapa yang mengutus lambe nyocot itu? Siapa? Gusti Allah. Jadi kalau kita melihat itu berarti hati kita langsung menuju ke sini apa ke sana? Ke sana. Gusti Allah. Lek wis ngoten sanggane enteng. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan Gusti menghadapi ujian musim seperti ini ya Allah. Lek ngoten.
Lek kita lihat di depan mata, waduh ngamuk tenan kuwi. Jelas gak kuat. Nih, jelas mboten kiat. Lek gak kuat macam-macam yuk. Kadang iki ngladeni bisa. Ngladeni bisa. Karena itu kemudian prinsipnya adalah saat kita diuji seperti itu, yang kita lihat adalah bukan objek ujiannya, tetapi siapa yang ngasih ujian. Itu saja. Cara menghadapi. Sama sebenarnya, boleh jadi kita ini juga sebagai objek ujian dari istri kita. Di lain hari, di lain waktu. Sehingga perilaku ucapan kita, yo juga megelno bagi dia. Karena tentu, itu pasti kayak begitu. Maka beruntunglah kita punya ilmu itu. Bahwa saat kita diuji oleh istri kita, entah dia sadar atau tidak, dia menjadi ujian bagi kita. Apalagi dari arek lewis kate dapet itu, masya Allah, masya Allah itu ujiannya luar biasa kayak gitu ya. Mampukah kita kemudian memeluk dia, tapi hatinya ambil Gusti Allah? Fisiknya mungkin gemeter, dalam arti koyok emosinya madang. Tetapi yang kita pandang, ya Allah ini ujianmu ini ujianmu ya Allah. Itu insya Allah bisa menghadapi. Tapi kalau orang itu selalu vertikal, horizontal. Kalau horizontal jelas gak kuat. Wis aja ada to. Kula panjenengan sak padha-padha iki. Sak padha-padha ya arek iki. Kuwi gak mungkin diuji ambek arek Singosari kono kota kono. Mesti kan sak padha-padha iki. Sing bener petuk. Arek ngopi pasti diuji ambek padha-padha arek ngopine. Kan ngoten to? Saat kita memandang ono konco kita sing megel ate iku nggih. Ya Allah, boleh jadi saya itu sering kali megelno atine arek-arek. Tapi aku gak kroso. Saat ini saya baru kerasa ternyata arek-arek itu megelno aku anjene. Ngoten. Si A, si Fulan dan sebagainya. Ayo dikembalikan kepada diri kita sendiri. Boleh jadi keberadaan kita di suatu hari, di suatu saat menjadi ujian bagi teman-teman kita, atau sebaliknya dia yang menjadi ujian bagi kita untuk melatih hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai Allah benar-benar tahu bahwa kita ini orang yang sungguh-sungguh berjalan di atas agamanya, dan memang kita ini tergolong orang-orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipandang, yang ditanamkan bukan sekedar hubungan yang horizontalnya, tetapi ke vertikalnya. Insya Allah niku insya Allah saged nerimo lah. Mosok kalau kuwi kate pegel nang Gusti Allah kan mboten to ya. Ya Allah Gusti kok cek nemenin sampai iki. Mosok kate ngono kan ya mboten pantes. Ya. Itu harus ditanamkan itu. Lek ndelok sepodo-podone ya mesti pegel lah, mesti pegel. Nih, mesti pegel. Karena itu caranya ya Pak Budi. Jadi jenengan pandang saja bahwa istri itu adalah kiriman surprise dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu seringkali juga mengejutkan kita ya. Nah, itu ya kita lihat Allahnya saja lah. Tidak sekedar hubungan horizontal tadi itu. Nah, insya Allah, ini butuh ilmu, butuh hati sing madhep ngoten niku. Ngoten niki. Nah, itu salah satu tips dari saya, dan sepertinya saya juga begitu. Selama ini saya hidup dengan istri yang saya tanamkan juga itu. Jadi saya tidak hanya melihat fisikalnya beliau, tetapi juga yang saya kedepankan itu. Karena saya seringkali juga jadi ujian bagi istri juga ujian bagi saya, dan itulah hidup. Itulah hidup pun. Lek kuat, insya Allah jadi kekasih ini Gusti. Wali ini Gusti ya. Ono arek ngopi dadi wali kabeh ngono ya. Nggih, sabar. Gak usah muluk-muluk anu buat itu dulu. Setiap wali ya pasti iku amaliyah. Ngoten iki. Sabar sing tau tak cerita ini kalau sing apa sih kok? Macan marmoci iku lho ya. Heeh. Iku sing ono wali sing apa iku? Bojone kauparan cetus sembarang kali nih kalau lek ono tamu nang nyengkri kalau ngentek gulu hae tamu iki kanggo duit ngono ya. Nah, iku padha liyung wali duwe bojone koyo ngoten, bal bojone mati terus apa iku? Dadi mermoci ya.
Gitu nggih. Ya boleh jadi arek iki diangkat nang Gusti Allah dadi kekasihne Gusti Allah gara-gara sabar ngadepi keluargane piyambak. Dan itu kita pegang prinsip pikir rek nang ngene ketika seseraungan ambek sepodo-podo jenenge arek-arek iki kadang-kadang megel-megel ngono Pak Katot iki kadang megel Mas Dana, Mas Dana kadang megel Pak Katot yo. Yo jenenge iku wong urip yo kudu ngene prinsipe. Ya aku ya sering kali megel Pak Gatot, jadi Pak Gatot iya dan aku ya sering megel. Akhirnya timbul kok. Ojo kowe dikei ujian kertas nang Gusti Allah ini kowe suwek-suwek ujiane padha karo gelut iki kok akhirnya. Akhirnya tidak melihat ke sana, melihat secara vertikal wis melihat vertikal akhirnya gelut jambak-jambakan kok akhirnya. Ngoten, mboten ki. Karena itu yo ayo rek semua iki sing dipandang Gusti Allah. Meng nyatane yo kabeh dibayar nang Gusti Allah. Yang kedua berkaitan Lailatul Qadar nggih. Lailatul Qadar itu tanda-tandanya seperti apa? Orang yang mendapatkan apakah ada tanda-tanda khusus misalnya? Memang ada kalau kita membaca kitab tafsir As-Sawi ya, itu ada beberapa tanda di malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah langit terlihat cerah, angin itu semililir, semilir, latif, lembut sekali. Di antaranya lagi tidak ada suara himar, naqiul khimar. Jadi khimar niku sakit ngeringkik ya. Itu tidak ada suara itu. Tidak ada pula suara anjing. Tetapi yang bersuara nanti kayak seperti ayam. Ayam itu akan rame karena malaikat tanazzalul malaikatu wa fi ruh ya. Para malaikat itu turun. Nah, tanda-tanda malaikat itu mudun biasa di antara ayam jantan itu berkokok. Ya, itu di antara tanda-tandanya. Ngono ayo ngomong petik larang kabeh nek kene. Ya. Pas wae kotor. Gitu. Nah, itu di antara tanda-tanda secara fisikal nggih. Nggih wallahu a'lam, semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lek kula lebih ngeten ayo disanggung wae. Karena Nabi dawuhne di antara sekian banyak hadis itu di malam-malam ganjil iku ayo disanggung. Malam-malam ganjil itu di antara sanggungane ini menyambung dengan pertanyaan berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu ada di jam tertentu? Apakah di malam pertama dengan sampai ke tengah sampai ke belakang atau bagaimana? Sampai lihat ayatnya akan jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu ada kata lailah. Lailah itu artinya apa? Malam. Dalam Islam disebut malam itu adalah mulai azan Isya. Niku disebut malam. Sampai kapan? Sampai fajar akhir. Berarti cara ngono sampai salatu wassalamu alaiki ya. Malam hilang bisa. Berarti masuk subuh. Nah, berarti Lailatul Qadar itu deadline-nya mulai azan Isya sampai subuh. Ngoten lho. Kalau jam-jaman, ya wis malam itu. Jadi malam itu memang. Nggih. Gusti Allah gak ngomong malam pertama ndak Lailatul Qadar. Lailatul ya satu malam itu. Nah, karena itu kemudian arek-arek lek nyanggung sama malam suntuk ya monggo. Lek kuat ngoten nggih. Lek gak kuat carane siji, ojo ninggal jamaah Isya ambek subuh. Berarti padha karo sembayang semalam siji. Nomor loro ben tetep oleh fadilahe nggih sembayang tarawih. Nah, itu minimal kalau menurut saya, minimal harus dilakukan itu. Sholat jamaah Isya subuh, kemudian sholat tarawih. Le anje nanti ada program misalkan sholat qiyamul lail, sholat tasbih, sholat hajat dan seterusnya, istighosah, itu tambahannya. Tambahannya untuk memperkuat lagi. Nah itu bisa diamalkan. Misalnya nanti arek ngopi ngadakno qiyamul lail bareng-bareng nggih monggo. Qiyamul lail bareng-bareng nggih. Nggih monggo, atau Mas Asik minta tolong ke Sinta Mas Khamson untuk ngimami suatu qiyamul lail ya apa-apa. Itu
Ditambah-tambah atau itikaf dhewe-dhewe ning masjid mriku nggih monggo itu. Yang penting panjenengan mampu kuasa menjalankan itu. Itu caranya nggih untuk menyambut Lailatul Qadar. Jadi semalam suntuk. Kemudian ciri-cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah amalnya, perilakunya setelah Ramadan niku sae. Nih sae artinya Ramadan tidak pergi begitu saja, tetapi membawa kesan yang luar biasa. Membawa dampak positif terhadap perilaku kita. Semakin baik ibadahnya. Atau eksis ibadahnya. Coro arek ngopi ini eksis. Coro sampeyan di Ramadan maca Quran, setelah Ramadan eksis. Itu tanda-tanda. Intinya kulo panjenengan mabrurun, makbulun. Semakin baik atau istiqomah dengan apa yang dilakukan. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, untuk puasa sunnah itu yang dikedepankan adalah yang istiqomah dulu. Kemarin tadi pagi saya ngaji sama anak-anak itu. Mana yang lebih utama? Zikir dengan membaca Quran. Mana yang lebih utama antara apa? Zikir dan membaca Quran. Qiraatul Quran wa zikr. Tergantung. Masing-masing individu punya kasus yang berbeda. Kalau di keterangan kitab itu begini. Kalau seseorang itu memang istiqomahnya, kebiasaannya itu membaca Al-Quran, maka yang lebih utama baginya adalah apa? Membaca Quran. Tapi kalau kebiasaan yang dilampahi niku selama ini adalah zikir, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, atau dibungkus dalam istighosah, maka ya istighosah itu yang lebih utama baginya. Jadi bergantung pada kebiasaan masing-masing individu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah afdalul a'mali dawamuha wa in qalla. Seutama-utamanya ibadah itu adalah yang dawam, yang istiqomah, yang lumin tuh, walaupun qalla sedikit kuantitinya. Jadi ngoten, misalnya mandi subuh. Mas Jadi punya amaliyah, mandi subuh mesti istighosah misalnya. Maka yang lebih utama bagi jenengan adalah istighosah. Ada wiridan zikir itu. Tapi Mas Asik punya beda lagi, misalnya saya kalau habis subuh itu ya baca Yasin. Ya Yasin itu saja. Itu yang lebih utama bagi panjenengan. Karena itu kemudian kasusnya tergantung masing-masing individu. Betul nggih? Masing-masing individu. Sing gak utama adalah gak ngelakoni. Yo gak maca Quran, yo gak deh. Iku gak utama belas pokoknya. Itu dalam mengukurnya seperti itu. Nah, puasa pun juga demikian. Mana yang lebih utama bagi orang yang Daud dengan yang Sita Syawal? Maka yang istiqomah. Lewong biasa puasa Daud, ya terus naik puasa Daud. Ya, terusnya puasa Daud, karena itu yang lebih utama bagi dia. Kenapa? Dia istiqomah soalnya. Materi. Jelas puasa Daud juga pahalanya luar biasa besar lah. Enggak, itu istimewa karena itu posone akhi Daud kata Rasulullah. Itu posone dulurku jenenge Daud, itu yo poso gak. Nah bagi orang yang setiap hari puasa Daud, maka Daud aja terus. Kecuali nabrak jadwal puasa wajib seperti Ramadan, hilang sunnahnya. Jadi Ramadan dulu gak kena, kemudian poso gak poso. Enak ya. Tahu gak poso dah? Puasa Daud aku yang sunnah kalah ambek wajib itu nggih. Harus wajib dulu. Tapi di level no podo-podo sunnah yang paling utama adalah yang istiqomah. Ngoten. Nah, itu cara mengukurnya kados ngoten. Terus orang tasrek ya. Waktu puasa Daud pas Ya haram, tetap semuanya haram. Tasrek itu berlaku untuk puasa wajib ataupun puasa sunnah. Berarti semuanya harus berhenti. Maka biasanya bagi orang yang dawam puasa Daud itu biasanya sekedar batal ketok. Siklusnya tetap berjalan. Berarti hari pertama Syawal dia langsung Daud. Ngerti nggih?
Jadi tasreke dia libur, mulai start lagi dari 1 Syawal. Moro menini boten, menini seterusnya. Nah, kalau puasa apakah boleh di double niatnya? Tidak boleh. Niat ingsun ngodoi Ramadan, niat ingsun poso Senin, niat ingsun poso buat pakai no karepe ganjaran di PKB kalau ora kena. Yo situ niate kos dunya itu satu ibadah yang setunggal. Podo karo kuwi sembayang usolli sunnatul hajat wa duha wa itu gak oleh. Itu kemaruk jenenge. Karepe ganjaran di PKB mboten angsal. Ini setunggal kemawon. Setunggal makane sing istiqomah kemawon. Nang poso nggih ngoten. Dumene poso Rejab digabung-gabung iki ya. Rejepe pas dina Senin. Jadi poso Senin, poso Rejab, poso Dawud, ngodoki Ramadan. Dawud. Iku dikuwabe kabeh. Niki mboten angsal. Jadi kostunya cuma satu. Ngoten nggih. Lek loro batal gak koleh. Jadi niku tata carane. Malih. Kasihan itu bagian dari syafaqah, bukan bagian dari memandang derajat tinggi rendah. Enggak. Jadi rasa ibah, rasa kasihan ambek sepodo-podo itu juz'un minas syafaqat, bagian dari syafaqah. Jadi gak mentoloan, gak isoan, terus samane seakenan delok sepodo-podo niki nggih syafaqah. Bener. Nah, lek sing gak oleh itu memandang individu-individu tertentu berdasarkan kepada status sosial, berdasarkan kepada status ekonominya, itu yang tidak boleh. Nah, karena itu kemudian sebagai contoh ketika Mas Dedi ada problem, kemudian saya menaruh ibah atau saya bantu, itu bagian daripada syafaqah. Kalau orang tidak punya syafaqah, rasa kasihan, rasa ibah kan nggak bisa toh ya. Untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut kan begitu tuh. Karena kita punya syafaqah, punya rasa kasihan ibah kepada orang lain, muncullah kemudian perilaku positif kepada orang tersebut. Nah, itu bagian dari syafaqah itu. Jadi kalau menurut saya justru ibadah yang bersifat vertikal ya yang sepodo-podo horizontal itu memang harus dibangun dari rasa sa'aken. Yus kaya kau lho, mosok kabeh digono Pak Slamet kabeh kan sa'aken, sak piro kekuatan fisike. Nah, itu jenenge syafaqah. Jadi rasa kasihan, rasa ibah itu juz'un minas syafaqah. Pun. Sekapi. Satu lagi atau ada yang japri. Ini saat pertanyaannya tentang puasa, sekitar tentang puasa. Puasa tidak sia-sia nggih. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tetapi sia-sia, dalam arti tuas luwe ambek ngelak kemawon. Nek dawuhe Imam Ghazali, wong yang dimaksud oleh Rasulullah tadi itu adalah orang yang tidak bisa menjaga 6 anggota tubuhnya. Orang yang berpuasa yang sia-sia tadi itu, yang tidak bisa menjaga 6 anggota tubuhnya. 1, mata. Karena dari mata turun ke hati. Gitu? Atau dari mata turun kemana? Ke lisan. Maka yang dijaga adalah matanya. Hifdzu il-ainain. Atau apa namanya? Ya, menjaga kedua udah mata, yang kedua lisan, menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga menjaga telinganya. Yang keempat menjaga tangannya. Yang kelima menjaga kakinya. Yang keenam menjaga perutnya. Karena itu kita sekarang sudah berjalan di tamasya spiritual dalam puasa. Iki wis bisa wis mlaku rek ya. Cara iki kan kita tamasya menuju taman Ramadan itu nanti ya. Maka saat bertamasya ini, saat berada di atas bis ini, kita kan bisnya ini bis ekonomi apa bis VIP rek? Saya takoni kowe saiki melok bis VIP apa bis ekonomi? Lek ekonomi berarti meso-meso gak apa-apa. Juluk-julukno kancamu gak apa-apa, iku berarti kuwi bis ekonomi. Nih, sing penting kuwi ana njero bis. Iku lek bis ekonomi.
Jadi artinya bis ekonomi ini adalah orang-orang yang berpuasa secara fikih, tidak makan, tidak minum, tidak jima. Pokoknya sah secara fikih. Itu bis ekonomi. Namanya Al-Ghazali, kata Al-Ghazali, siyamul awam, saumul awam, posone wong ekonomi, kelas ekonomi. Lek posone VIP itu ya jogo 6 tadi. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, matanya diajak puasa, lidahnya diajak berpuasa, telinganya diajak puasa. Saat kita berada di bis tamasya ini, kan banyak pemandangan di sekitar kita nih. Ada pemandangan bagus, ada yang dibebaskan oleh Allah untuk dipandang, ada yang tak boleh dipandang. Maka saat di atas bis itu, lek gak mampu ndelok pandangan di luar sana, mendingan lihat tembok aja. Atau lihat syukur-syukur lihat mushaf, mushaf itu entok ini. Lihat mushaf Al-Qur'an. Kalau tidak mampu tidur aja. Lumayan tuh, motornya gak berfungsi tuh. Itu iso jogo. Lek nemen gak kuat tapi lek nyambut gawe masuk turu kowe. Kan ojek lah ya. Jadi saat kita di atas bis ini lek yo bis VIP lah, ayo bis VIP. Lek bis VIP itu kata Al-Ghazali saumul khawas. Yaitu posone wong solihin, posone tiang-tiang sing soleh. Itu di VIP. Matone, lisane, terus apa? Telingane, tangane, kaki dan perutnya. Itu ayo dijaga betul, biar tidak sia-sia. Lek posone VIP, saya kira kita ndak sampai ke sana nggih. Yaitu posone para nabi, para rasul, para wali. Jadi posone mereka itu ini, di samping tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, juga menjaga 6 anggota tubuh tadi itu, juga hatinya tak lepas dari mengingat Allah. Jadi setiap detik itu Allah terus. Itu posone nabi dan rasul dan wali. Wis gak usah dibahas iki lah, wis gak mungkin lah. Wong nang kene sih akeh godho roti kok ya. Jadi wis ora usah dibahas, gak usah dijelasno kurikulumnya percuma kok. Wong awak dhewe sik kelas SD lah ibaratnya. Maka paling tidak ojo numpangan ekonomi, ayo melok nang ini bis VIP yaitu posone tiang-tiang solihin. Kok keprocut ndelok ngene, langsung aja astagfirullahaladzim. Sing penting ono gini kelas ekonomi. Keprocut kan diistighfari ngoten nggih. Niki kelasnya saumul khawas. Itu cara supaya puasa kita tidak sia-sia. Yang terakhir, menjaga hati supaya tidak berperan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah itu bisa membuat hati tidak berperan. Hati tenang, itma'anna itu tenang rek, jejet, ini loh. Jadi gak goyang-goyang. Hati ini tenang, anteng. Wong baperan itu berarti hati ini kan ngeten-ngeten. Ngobat gobet. Ngobat ya, ngobat gobet. Supaya enggak ngobat gobet, obatnya bizikrillah. Bizikrillah itu ono alikane lewat maca sholawat, ono alikane maca Quran, ono alikane lewat baca-baca kalimat thayyibat, zikir-zikir, istighosah dan seterusnya. Itu cara termasuk thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi otomatis 2 hal dapat secara langsung. 1 zikir, 2 ilmu. Insya Allah le ono ilmune cepet oleh tombone. Ari kale gak ono ilmune, golek tombo ya rada ngoten iki. Nah itu menjaga hati supaya tidak berperan, tidak sedian, tidak nelongson dan sejenisnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup Mas Didi ya, sudah jam 10:30 nggih. Niku nggih.